Bengkak, belanja pegawai diperkirakan meningkat signifikan pada 2025. Hal ini ditengarai akibat rencana Prabowo membentuk kementerian atau lembaga baru dalam pemerintahannya. Pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Gibran, anggaran naik 11,36% menjadi 513,22 triliun rupiah. Sementara itu, khusus untuk belanja pegawai dirancang sebesar 297,71 triliun, naik 7,73% dari tahun sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, kenaikan ini sebagai pertumbuhan normal dan bukan untuk pembentukan lembaga baru. Rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara tidak mempengaruhi angka belanja pegawai tersebut. Diketahui, Prabowo juga berencana membangun 3 juta rumah dan apartemen per tahun untuk meningkatkan kelas menengah dan pengembangan UMKM. Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, menambahkan bahwa pembangunan perumahan akan mengutamakan UMKM dan BUMDes, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk proyek apartemen. Pembentukan badan baru diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara. Presiden Joko Widodo baru-baru ini merilis Perpres nomor 96 tahun 2024 tentang cadangan penyangga energi untuk menghadapi krisis dan darurat energi. Aturan ini menetapkan kewajiban pemerintah pusat untuk memiliki cadangan energi guna menjamin ketahanan energi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Jenis cadangan penyangga energi atau CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak bensin, liquefied petroleum gas atau LPG, dan minyak bumi. Penyediaan cadangan ini diharapkan dapat dipenuhi hingga tahun 2035 disesuaikan dengan kemampuan negara. Nantinya pemeliharaan cadangan energi akan dilakukan oleh Menteri Energi melalui kerjasama dengan BUMN dan badan usaha terkait. Adapun imbalan akan bersumber dari APBN dan pendanaan lain. Penggunaan CPE akan diatur melalui sidang teknis dan sidang paripurna untuk menghadapi krisis atau darurat energi. Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang wilayah kerja migas tahap 1 tahun 2024 untuk wilayah kerja atau WK Sentral Andaman, WK Amanah, dan WK Melati. Konsorsium pemenang terdiri dari Premier Oil Inggris, Mubadala Energi Uni Emirat Arab, dan Sinopec China. Disebutkan nilai investasi sebesar $19.882.293 Amerika Serikat dan bonus tanda tangan sebesar $800.000 Amerika Serikat. Adapun rinciannya yakni WK Sentral Andaman dimenangkan oleh Konsorsium Premier Oil South Andaman Limited dan Mubadala Energy Holdings Limited dengan bonus tanda tangan $300.000 Amerika Serikat dengan komitmen investasi $4.032.293 Amerika Serikat. WK Amanah dimenangkan oleh konsorsium PT Medco Energi Linggau, PT Seleraya, dan Kufpek Regional Ventures dengan bonus tanda tangan $300.000 Amerika Serikat dengan komitmen investasi $3.150.000 Amerika Serikat. WK Melati dimenangkan oleh konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, Sinopec International Energy Investment Holdings Limited, dan Kufpek Regional Ventures. WK tersebut tercatat dengan bonus tanda tangan $200.000 Amerika Serikat dan komitmen investasi $12.700.000 Amerika Serikat. Terkait lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih akan berlangsung hingga 11 September 2024. Kementerian ESDM berencana menawarkan 5 WK potensial dalam tahap 2 tahun 2024. Mulai membangkang, Inggris menghentikan penjualan sebagian senjata ke Israel. Penghentian mencakup 30 dari 350 izin ekspor senjata, termasuk suku cadang untuk jet tempur, helikopter, dan drone. Pemerintah Inggris mengklaim keputusan ini didorong oleh risiko pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Meskipun Inggris belum melakukan embargo total pada senjata yang akan masuk ke Israel.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengungkapkan kekecewaan dan membela kepatuhan Israel terhadap hukum internasional. Kepala Rabi Sir Ephraim Mirfis menilai keputusan Inggris sebagai pengakuan atas pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Saat ini tekanan internasional terhadap negara-negara barat untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel terus meningkat. Ini terjadi seiring konflik dengan Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy meminta peninjauan kembali ekspor senjata setelah Partai Buruh berkuasa pada Juli. Meskipun hasilnya tidak konklusif. Seperti diketahui, ekspor senjata Inggris ke Israel sangat kecil, yakni hanya 1% dari total impor pertahanan Israel dengan Amerika Serikat sebagai pemasok utama. Volkswagen sedang mempertimbangkan menutup pabrik bersejarahnya di Jerman karena tekanan harga. Hal ini terjadi akibat VW sulit menerima adanya pesaing dari Asia. Pabrik kendaraan besar dan pabrik komponen di Jerman dianggap sudah ketinggalan zaman, dan Dewan Pekerja VW yang siap melakukan perlawanan terlibat dalam pertikaian besar dengan CEO Oliver Blume. CFO Arno Antlitz disebut akan berdiskusi dengan kepala merek VW Thomas Käfer terkait masalah ini. Analis menyebut lokasi di Osnabrück dan Dresden sebagai target potensial penutupan. Negara bagian Lower Saxony, pemegang saham terbesar kedua VW, mendukung peninjauan tersebut. Volkswagen dengan sekitar 680.000 staf terpaksa mengakhiri program keamanan kerja demi mencegah PHK hingga 2029. Perusahaan juga mengumumkan rencana pemangkasan biaya operasional sebesar 10 miliar euro hingga 2026 untuk efisiensi pengeluaran dalam transisi ke mobil listrik.